Penerapan hukum Newton pada stabilitas jembatan. Jembatan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting dalam kehidupan. Fungsi utama dari jembatan yaitu sebagai penghubung suatu titik atau wilayah yang terpisah karena adanya hambatan alami ataupun buatan seperti sungai atau adanya jalan raya lain. Namun, selain itu, jembatan juga berfungsi untuk mempersingkat waktu tempuh. Jembatan yang sering kali kita lewati tentu saja mendapatkan gaya berupa beban. Beberapa beban yang diterima oleh jembatan dapat berupa beban hidup, beban tetap, atau beban dari struktur itu sendiri. Penerapan tiga hukum Newton menjadi landasan dasar dalam analisis dan perencanaan struktur jembatan, memastikan jembatan tetap kokoh, aman, dan stabil saat menahan berbagai beban. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Percepatan 0 jika resultan gaya yang bekerja pada sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Penerapan dalam jembatan. Jembatan harus dirancang untuk selalu berada dalam keadaan diam statis. Meskipun ada beban yang bekerja, beban mati atau hidup, perancang jembatan untuk memastikan bahwa semua gaya vertikal misalnya berat jembatan, kendaraan, dan gaya horizontal misalnya angin, gempa, saling meniadakan resultan gaya sama dengan 0 sehingga tidak terjadi pergerakan atau percepatan yang tidak diinginkan seperti roboh atau bergeser. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan A sebuah benda berbandingan lurus dengan gaya total sigma F yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya M. Dirumuskan sigma F sama dengan ma. Penerapan dalam jembatan, hukum Newton 2 digunakan untuk menghitung besarnya gaya yang harus ditahan oleh komponen struktur, balok, kolom, kabel, dan menentukan ukuran serta material yang tepat agar jembatan memiliki massa dan kekuatan yang memadai untuk membatasi percepatan akibat gaya eksternal hingga 0 atau sangat kecil dalam keseimbangan. Jumlah total momen gaya rotasi yang bekerja pada jembatan juga harus sama dengan 0. Sigma T sama dengan 0. Hal ini krusial untuk mencegah jembatan berputar atau terbalik. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa untuk setiap gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama dengan arahnya berlawanan. Penerapan dalam jembatan, gaya aksi yang diberikan oleh beban, berat jembatan, dan lalu lintas, ketempuan atau penyangga akan dibalas oleh tumpuan dengan gaya reaksi yang sama, besar dan berlawanan arah. Fondasi memberikan gaya reaksi ke atas pada superstruktur jembatan yang menyeimbangkan gaya gravitasi ke bawah. Hal ini memastikan jembatan tidak tenggelam atau ambles. Hukum 3 Newton berlaku pada setiap sambungan. Batang yang tertarik, gaya tegangan atau tarik akan menahan beban dengan gaya reaksi ke arah yang berlawanan, sementara batang yang tertekan, gaya tekanan akan memberikan gaya reaksi keluar. Hal ini menjaga integritas dan bentuk rangka batang. Pertanyaan pertama, sebuah jembatan layang dirancang dengan pertimbangan semua beban mati atau berat struktur jembatan dan beban hidup atau kendaraan yang melewatinya. Pada kondisi normal, ketika tidak ada kendaraan yang melintas dan jembatan berada dalam keadaan diam, resultan gaya total yang bekerja pada struktur jembatan adalah 0. Jika massa total jembatan adalah 2 kali 10 pangkat 6 kg dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second pangkat 2, berdasarkan hukum Newton 1, berapakah besar gaya total ke atas atau gaya reaksi dari tumpuan dan penyangga yang menahan berat jembatan tersebut agar tetap diam? Penyelesaian. Hitung berat jembatan W. W sama dengan M kali G. W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 kg dikali 10 meter per second pangkat 2. W sama dengan 20 kali 10 pangkat 6. W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 N arah ke bawah. Terapkan hukum 1 Newton. Sigma F Y sama dengan 0. R dikurang W sama dengan 0. R sama dengan W. Tentukan gaya reaksi R. R sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 Newton. Berdasarkan hukum 1 Newton, agar jembatan tetap diam,
Gaya total ke atas atau gaya reaksi dari tumpuan arus sama besar dengan gaya total ke bawah atau berat jembatan, yaitu 2 dikali 10 pangkat 7 N. Pertanyaan kedua. Sebuah balok konstruksi bermasa M sama dengan 500 kg diletakkan di atas gelagar jembatan yang datar dan licin atau gesekan diabaikan. Dua pekerjaan memberikan gaya horizontal pada balok tersebut, yaitu F1 sama dengan 300 Newton ke kanan dari F2 sama dengan 100 Newton ke kiri. Hitunglah percepatan A yang dialami oleh balok konstruksi tersebut. Penyelesaian. Hitung berat jembatan W. W sama dengan M kali G. W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 kg dikali 10 meter per second pangkat 2. W sama dengan 20 dikali 10 pangkat 6. W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 Newton arah ke bawah. Hitung percepatan. Sigma F sama dengan M dikali A. A sama dengan 200 Newton per 500 kg. A sama dengan 0,4 meter per second pangkat 2. Percepatan yang dialami oleh balok konstruksi tersebut adalah 0,4 meter per second pangkat 2 dengan arah ke kanan. Pertanyaan ketiga. Sebuah truk bermuatan bermassa M melintas di tengah bentang jembatan. Truk tersebut memberikan gaya aksi berupa beratnya sendiri atau berat truk ke bawah pada dek jembatan. Jelaskan gaya reaksi yang terjadi sesuai hukum 3 Newton. Dan jika M sama dengan 10.000 kg dan G sama dengan 10 meter per second pangkat 2, berapakah besar gaya reaksi tersebut? Penyelesaian. Hitung berat jembatan W. W sama dengan M dikali G. W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 kg dikali 10 meter per second pangkat 2. W sama dengan 20 dikali 10 pangkat 6. W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 Newton atau arah ke bawah. Berdasarkan hukum 3 Newton, besar gaya reaksi sama dengan besar gaya aksi. N jembatan sama dengan W truk sama dengan 100.000 Newton. Gaya aksi adalah berat truk 100.000 Newton ke bawah. Pada dek jembatan, gaya reaksi adalah gaya normal N jembatan yang diberikan oleh dek jembatan kepada truk sebesar 100.000 Newton ke atas. Kesimpulan, hukum Newton adalah kunci untuk stabilitas jembatan. Hukum 1 menjamin keseimbangan. Hukum 2 menentukan kekuatan material terhadap beban dinamis. Hukum ketiga memastikan penumpang dapat menahan beban tanpa kegagalan. Penerapan ketiga, hukum ini menghasilkan jembatan yang aman dan efisien. Terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dapat dimengerti oleh kita semua.